Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi perorganisasian dalam mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen yang akan dipaparkan oleh Fadila Az-Zahra, Muhammad Hasan Basri, Widiani Silalahi, dan Andrian Novanda. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen, dan organisasi didefinisikan sebagai proses pengorganisasian struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Dalam organisasi, persiapan struktur organisasi sangat penting sehingga setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas atau tanggung jawab, hak dan wewenang mereka dengan tepat. Tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi atau spesialisasi dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Jika organisasi dijalankan dengan kejam dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, maka bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Manfaat fungsi pengorganisasian. Pertama, sebagai fasilitas koordinasi antara para pihak dalam kelompok. Kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi perusahaan atau lembaga saat ini. Ketiga, semua orang tahu apa yang sedang dilakukan. Keempat, pemantauan menjadi lebih sederhana. Kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Keenam, efisiensi biaya. Ketujuh, hubungan antar individu menjadi lebih harmonis. Prinsip perorganisasian. Untuk menjalankan fungsi organisasi secara efektif, seorang manajer harus memiliki beberapa pedoman sehingga ia dapat membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang dibuat. 1. Prinsip spesialisasi kerja. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip pembagian kerja. Yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas atau pembagian pekerjaan kompleks menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda. Keuntungan dari spesialisasi atau pembagian kerja ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan pekerjaan secara efisien, sehingga kecepatan dan kualitas pekerjaan tetap terjaga. 2. Prinsip otoritas. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk memerintahkan orang lain, untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahan harus ditentukan dan didefinisikan dengan jelas. 3. Prinsip rantai komando. Rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Rantai komando atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah, serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran pelaporan. 4. Prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat tergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. 5. Prinsip rentang kendali atau span of control. Rentang kendali atau span of control atau sering disebut juga dengan rentang manajemen atau span of management
adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor ataupun manajer. Tahapan pengorganisasian. Yang pertama, tahap kreativitas, kedua, tahap pengarahan, ketiga, tahap pendelegasian, keempat, tahap koordinasi. Proses fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Yang kedua, menentukan tugas utama. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Dan yang kelima, evaluasi strategi pengorganisasian. Prosedur dalam proses pengorganisasian. Yang pertama, perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh satu orang. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan peranggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen. Salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengetahui bahwa organisasi adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting. Karena pengorganisasian berarti bahwa semua sumber daya yang tersedia dalam organisasi digabungkan dalam bentuk sumber daya manusia dan bentuk sumber daya yang lainnya untuk mencapai tujuan. Memahami organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen akan mengklarifikasi bahwa proses pengaturan dalam organisasi tidak akan selesai tanpa penerapan dalam bentuk orientasi terhadap orang-orang dalam organisasi, sehingga dapat terus melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kesimpulannya, pengorganisasian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses manajemen, karena pengorganisasian merupakan salah satu kunci keberhasilan manajer dalam mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan adanya pengorganisasian, kita dapat meningkatkan spesialisasi masing-masing anggota dalam mengelola tugas serta mengalokasikan sumber daya dan biaya secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.